Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hikmah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat kesehatan, kesempatan kita dapat kita manfaatkan untuk hadir di majelis taklim ini, yang harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan ridha, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena fadilah daripada hadir di majelis ilmu seperti ini sungguh sangat tinggi sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau kita semua meyakini semua itu, maka tidak ada beratnya bagi kita dan tidak ada halangan bagi kita kecuali sangat uzur, sehingga kita tidak menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir di sebuah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sering sekali Tiang sampaikan, bahwasanya kalau kalian mau tahu orang yang dimerdekakan oleh Allah dari azab api neraka, maka lihatlah, pandanglah pada orang-orang yang hadir mengikuti majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis taklim. Itulah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sering pula Tiang sampaikan bahwasanya seorang yang hanya dia meninggal dalam keadaan tobat, belum sempat beramal soleh, hanya mati dalam perjalanan menuntut ilmu, lalu meninggal dunia, maka malaikat Ridwan dan malaikat Zabaniyah bertengkar, masing-masing menginginkan supaya itu menjadi bagiannya. Tetapi datang hakim memberi keputusan bahwasanya orang yang hanya meninggal dalam keadaan bertobat dalam perjalanan menuntut ilmu mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita malam ini adalah menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, pada saat ini kita sudah berada pada akhir daripada bulan Desember, yang artinya sebentar lagi bahwa perubahan tahun baru akan memasuki kita, yang artinya bahwasanya umur kita menjadi bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in."
umur umatku itu berkisar hanya antara 60 tahun atau 70 tahun. Karenanya sesungguhnya bahwa berbahagialah kita sekalian karena telah dapat memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bahwasanya kita semua tidak akan pernah terlepas dari keliru dan salah. Oleh karena itu, maka Nabi telah memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk memperbanyak amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam mempunyai kesalahan dan orang-orang yang bersalah itu sebaik-baik orang bersalah adalah orang-orang at-tawwabun, orang yang memperbanyak bacaan istighfar, memperbanyak astaghfirullahal azim. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji atau menzalimi diri mereka mengingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sifat daripada orang-orang yang disebut orang yang bertakwa. Salah satu sifat tabiat orang yang termasuk orang bertakwa adalah orang itu apabila terlanjur melakukan perbuatan yang dilarang Allah, mereka segera untuk mengingat Allah dan mereka segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan keji atau berlaku zalim terhadap dirinya, lalu kemudian dia beristighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika nanti semua kita dihisab oleh Allah, maka di situ Allah akan memberikan ampunan dan melimpahkan kasih sayangnya dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah kita akan mendapatkan ampunannya karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak amalan, membaca istighfar, beristighfar kepada Allah, barang siapa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu, niscaya Allah menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari setiap segala sesuatu kesusahannya Allah jadikan dia, berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya, dari kesusahannya.
Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan daripada setiap kesempitan, kesusahan, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan memberikan dia rezeki yang banyak, rezeki yang tidak diduga-duga. Ini fadilah mewiridkan istighfar. Karenanya Rasulullah sendiri membaca istighfar itu 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ini karena tinggi sekali nilai daripada wirid istighfar. Siapa saja yang menginginkan rezekinya murah, rezekinya tidak sulit, Allah bantu dia, maka perbanyaklah astaghfirullahalazim. Mudah sekali amalan kita. Setiap kita sholat, baca perbanyak setelah selesai sholat istighfar. Setiap ada kesempatan, jangan terlalu gelisah dengan dunia ini. Ya, kita kebanyakan gelisah dengan dunia ini. Kenapa kita gelisah? Karena belum begitu yakin bahwa rezeki kita itu tidak akan meleset dari kita kalau itu memang sudah Allah memberikan kepada kita. Tidak akan pernah meleset pemberian Allah itu, ya, kalau Allah sudah akan memberikan kepada kita. Walaupun bagaimana kita cari dia tetap akan meleset kalau itu bukan menjadi bagian kita. Karenanya maka kesempatan-kesempatan di mana kesempatan kita berzikir, beristighfar kepada Allah, memperbanyak pendekatan kita kepada Allah, itu kita manfaatkan. Seperti setelah solat maghrib, antara maghrib dan isya, hadir kita di masjid, kita zikir, kita doa, perbanyak amalan-amalan. Karena itu kembali kepada kita sekalian dan menjadi sangat bermanfaat bagi kita sekalian, baik itu untuk dunia dan akhirat. Kalau sudah Allah itu senang kepada kita, ridha kepada kita, apa saja yang kita minta akan mudah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Tetapi ketika Allah belum ridha kepada kita, maka banyak ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, di antara amalan-amalan selain kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga amalan-amalan yang mudah yang bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalan yang saya maksudkan itu? Selain kita memperbanyak astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, adalah kita membiasakan diri membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad disebut surat Al-Ikhlas. Mari kita coba hadis-hadis Rasulullah dalam kitab ini, disebut kitab Mitjarur Rabih, hadis nomor 1138 tentang fadilah terbaca Qul huwallahu ahad. Yang sengaja menyampaikan hadis-hadis ini, hadis-hadis yang mudah untuk kita amalkan, ya. Tidak sulit sepanjang kita mau. Thawabu Qul huwallahu ahad, pahala bacaan Qul huwallahu ahad. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallam qala, dari Abi Darda yang telah
dan mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Muhammad SAW dia berkata, ayajizu ahadukum, apakah tidak mampu oleh salah satu di antara kamu sekalian an yaqra'a, bahwa membaca fi lailatin, pada satu malam itu, sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Dek sida pada mampu ke baca Quranu sepertiga Al-Quran semalam atau satu petokolan ya, dalam satu malam katanya. Apakah lemah, apakah tidak mampu oleh salah seorang di antara kalian bahwa untuk membaca pada satu malam itu sepertiga Al-Quran? Qalu, sahabat-sahabat menjawab, berkata, wa kaifa yaqra'u sulusal Quran, bagaimana membaca dalam satu malam bisa membaca sepertiga Al-Quran ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, katakan olehmu Allah itu esa. Ta'dilu sulusal Quran, qul huwallahu ahad itu sebanding, senilai, sekali membaca itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dalam membaca qul huwallahu ahad sampai tutup sekali, kita sudah dicatat mendapatkan pahala seperti membaca 10 juz atau sepertiga Al-Quran. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, innallaha azza wa jalla jazza al-Quran bi thalathati ajza faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran itu dibagi menjadi 3, ya, nilainya yang seluruhnya itu, maka Allah jadikan sepertiga daripada Al-Quran itu adalah qul huwallahu ahad, yang pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Jadi qul huwallahu ahad niki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu hai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Segala makhluk ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berlaku ini adalah bergantung terhadap kudrat dan iradat Allah, qadar Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang menyamainya seorang pun. Hadirin yang mulia, ada agama lain yang mengatakan bahwa Allah punya bapa, Allah punya, ada Tuhan bapa, Tuhan ayah, Tuhan anak. Subhanallah. Maha suci Allah. Maka inilah yang menjawab semua itu. Bahwa Allah itu satu. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Apakah Allah itu, Tuhan itu dijadikan dari emas, dari apa? Maka itulah maksud daripada walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamai Allah oleh sesuatu apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud, Allah qidam dan seterusnya. Allah wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sak-20 dengan dalilnya. Wajib tahu dalil wujud Allah, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah kekal wujud qidam baqa huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi ilmu cara lain saat terkena ilmu sifat 20 aqaidul iman wajib masa terperajai. Masa luwe ilmu-ilmu sebenar saya wajib ya terperajai ilmu aqaidul iman, ilmu aqaid. Saya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib tahu 20 sifat, 20 yang mustahil, harus sebagai Allah, harus sebagai Rasulullah, sifat Nabi yang mustahil bagi Nabi. Hadirin yang mulia, dan selanjutnya wa fi riwayatil Bukhari min hadithi Anas faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surah fi kulli rak'atin faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Insyaallah. Dan pada satu riwayat bagi Imam Bukhari, ya kita ulang. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u hadha fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna allaha yuhibbuhu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ba'atha rajulan ala sariyatin telah mengutus oleh Rasulullah SAW seorang laki untuk mengikuti sebuah perang atau minal jaish ya. Untuk mengikuti suatu perang syariah itu perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Ya, ada peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, ada yang diikuti oleh Nabi. Kalau perang itu diikuti oleh Rasulullah disebut ghazwah dalam bahasa Arab. Tapi kalau perang itu Nabi tidak hadir, maka disebut syariah. Fakana yaqra'u li ashabih, orang yang diutus untuk bersama sahabatnya itu ketika dia salat, yaqra'u li ashabi fi salatihim, maka ketika dia salat
bersama sahabatnya, fayakhtimu biqul huwallahu ahad, lalu dia akhiri bacaannya itu pada ayat kedua dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, tatkala dia kembali dari perang itu, zakaru dzalika linnabi sallam, maka mereka sahabat-sahabat zakaru, sahabat-sahabat yang ikut perang itu menyebut, ya, menyampaikan yang demikian itu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang kembali dari peperangan itu, disebut kepada Nabi. Faqala, Nabi bersabda, saluhu, coba tanya dia. Coba ni ketuan. Diminah bercerita jok Nabi, tersurut berketuan. Coba ketuan ni kembek pun baca Qul huwallahu ahad doang sit ngayatin lek kedua. Saluhu li ayyin yasna'u hadza, tanya dia coba kenapa dia selalu seperti itu. Kenapa hanya Qul huwallahu ahad saja yang dia baca pada ayat kedua? Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepadanya. Faqala, maka menjawablah dia, li annaha sifatur rahman, karena di dalam Qul huwallahu ahad itu ada disebutkan sifat Allah yang Maha Pengasih, yaitu Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat senang sekali membacanya. Jadi sahabat yang jadi imam ini sangat senang sekali membaca Qul huwallahu ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ahbiruhu annallaha yuhibbu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, li'anna sifatur rahman. Faqala li'anna sifatur rahman. Setelah ditanya orang itu, maka dia menjawab, karena di dalam Al-Quran, di dalam Qul huwallahu ahad itu ada disebutkan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ana uhibbu, dan aku sangat senang, sangat suka, an aqra biha, bahwa aku membacanya. Faqala Nabi sallam, maka bersabda Nabi sallam, akhbiruh, kasih tahu dia orang yang suka membaca Qul huwallahu ahad itu, anallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah menyukai dia. Allah. Badak dengan segirang baca Qul huwallahu ahad nu, dengan senu itu demenang si Allah Ta'ala. Orang itu disenangi Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat khusus, lil Bukhari, bagi Imam Bukhari, ya tidak bersama Imam Muslim. Ini kalau hadis tadi dari Aisyah, yang sanadnya ini dari Anas radhiyallahu min, hadis Anas dari Anas. Faqala ya fulan, hai fulan, ma yamna'uka, maka berkata dia, ya fulan, hai fulan, ma yamna'uka, apa yang menghalangi kamu, antaf ala ma ya'muruka bihi ashabuk, bahwa kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu, wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah fi kulli rak'atin, dan apa yang mendorong kamu sehingga kamu melazimkan, membiasakan membaca surat ini pada setiap rakaat. Faqala inni uhibbuha, maka dia menjawab, sesungguhnya aku sangat mencintainya, aku sangat mencintai Qul huwallahu ahad. Faqala, maka Nabi bersabda, hubbuka iyyaka iyyaha adkhalakal jannah. Sabda Rasulullah,
cintamu terhadap kul huwallahu ahad itu menjadi sebab memasukkan kamu ke dalam surga. Allah. Ini amalan mudah. Semua kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa membaca kul huwallahu ahad. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallam wajabat. Fasa'altu madza ya Rasulullah, faqala al-jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa an-Nasa'i wal Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku bertemu, aku menghadap bersama Rasulullah SAW, maka mendengar rajulan yaqra'u, seorang laki sedang membaca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah SAW wajabat. Ketika Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW mendengar seorang membaca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ketika itu Rasulullah, Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda wajabat, wajib. Bahasa singkat sekali Rasulullah mengatakan wajib, wajib. Setelah mendengar seorang sahabat membaca kul huwallahu ahad, lalu Rasulullah SAW mengatakan bersabda wajabat, wajib, wajib, wajib. Apa yang wajib? Fasa'altuhu madza ya Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasul, apa yang wajib itu hai Rasulullah? Faqala, Nabi bersabda al-jannah, surga. Wajib, wajib, wajib. Rasulullah bersama Abu Hurairah mendengar seorang laki membaca kul huwallahu ahad. Ketika itu Rasulullah bersabda wajabat. Wajabat, wajabat, wajib. Wajib, apa itu hai Rasulullah yang wajib itu? Rasulullah menjawab surga baginya. Subhanallah. Ini amalan mudah. Ya, sangat mudah. Wa kharajat Tirmizi bi isnadi an Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kulla yawmin mi'ata marratin qul huwallahu ahad muhya anhu dzunubu khamsina sanatan illa an yakuna alaihi dainun. Imam Tirmizi telah mengeluarkan dengan sanad dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, beliau telah bersabda, man qara'a, barang siapa membaca kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Apa fadilahnya lamun terbaca kul huwallahu ahad 100 kali dalam sehari semalam? Muhya, dihapus anhu daripadanya dzunubu akan dosa-dosa khamsina sanatan, dosa 50 tahun. Masya Allah. Saya baca kul huwallahu ahad dalam sehari 100 kali. Muhya, dihapuskan. Dihapus daripadanya dosa-dosanya selama 50 tahun. Kecuali ada yang tidak dihapus. Ini dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dihapus dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Contoh, di sini dikecualikan illa an yakuna alaihi dainun, kecuali bahwa ada atasnya hutang. Jadi hutang tidak bisa dihapus kecuali karena itu, ya, kecuali halal, dihalalkan oleh yang memberi hutang. Hutang ini dia berat, ya. Illa an yakuna alaihi dainun, kecuali yang tidak dihapus atasnya itu kalau ada atasnya hutang. Jadi ya harus dia itu melapik, nggih. Hutang karena hutang itu hakul adami, hak sesama manusia. Ya. Dia menjadi halal kalau dihalalkan oleh yang memberi hutang. Kita menjadi bebas kalau yang memberi hutang itu memberi kebebasan kepada kita. Di antara dosa besar yang dijumpai oleh seseorang yang meninggal dunia adalah dosa hutang. Yang apabila dia meninggal dunia, yang seseorang meninggal dunia lalu tidak ada warisan, tidak ada harta yang dia tinggalkan untuk menyelesaikan hutangnya. Itu di antara dosa besar yang dijumpai oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Di dalam kuburnya itu adalah dosa hutang yang ketika dia meninggal dunia tidak ada harta benda, tidak ada warisan yang dia tinggalkan untuk melunasi hutangnya. Denarak jan terjualang, isi keluarga si anak jarin, isi injak tersaurang. Nah, itu termasuk dosa besar. Dosa belik sadait isi dengan mate di dalam kubur, lamun mate jauh utang bundenarak sin tersaurang dan tidak dibayarkan hutangnya oleh ahli warisnya. Dakan denarak tinggalan ahli waris lagu keluarga nan saurangan, barulah dia terlepas dari dosa hutang. Masya Allah, hadirin yang mulia, maka kesempatan kita, sisa umur kita masih ada, ya. Kesempatan akhir ini kita manfaatkan untuk memperbanyak, ya, sangu tabungan untuk hari akhirat kita. Hadirin yang mulia, ini berhubung waktu Isya sudah ada, maka kami mengajak kepada kita sekalian, apa yang sudah kita sama-sama simak ini mudah-mudahan menjadi amalan kita sehari-hari dan mudah-mudahan mendatangkan ridha, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungannya, kita mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Demikianlah mudzakarah kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.